Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Ya. Itu judul perikopnya, kebenaran yang memerdekakan. Tapi kita hanya baca 2 ayat saja. Ya, Yohanes 8 ayat 31 dan 32, demikian firman Tuhan. Saya baca buat kita semua. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Ya, ini Tuhan Yesus menceritakan bagaimana hidup orang Yahudi pada waktu itu bisa dimerdekakan, ya. Nah, tapi ini juga berlaku untuk kita, untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa ketika kita tinggal di dalam firman Dia, bahwa kita sudah dimerdekakan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil dan sudah dimeteraikan, ya, oleh Roh Kudus sebagai murid Kristus atau sebagai pengikut Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup, ya. Apa gaya hidup seorang pengikut Kristus? Ya kan? Yang pertama, gaya hidup seorang pengikut Kristus itu adalah orang yang bersekutu intim dengan Allah setiap hari. Ya, jadi setiap hari. Nah, seperti ini melalui apa? Intim bersekutu dengan Allah. Yang pertama melalui doa kita. Nah, doa yang dimaksud di sini bukan doa seperti yang sering diartikan oleh kita sebagai orang dunia, yaitu doa datang meminta terus mengadu, ya. Bukan begitu. Doa itu adalah dialog atau komunikasi atau hubungan dengan Tuhan, ya. Baik atau tidak baik, kita tetap berdoa. Kita tetap ada hubungan, kita tetap ada komunikasi. Ya, sama seperti di dalam rumah tangga kita. Kalau anak kita sama orang tua, kalau hanya mau datang minta uang saja, saya pikir kita juga nggak ladenin, ya kan? Datang hanya merengek saja. Tapi datang baik atau tidak baik, dia tetap datang, tetap bicara, menghargai orang tua. Itu namanya membangun hubungan melalui doa, yaitu dialog orang, ya, percaya dengan Allah, itu doa. Di dalam Mazmur 25 ayat 14, ya, dikatakan, ya, demikian firman Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, ya. Jadi orang yang bergaul karib tadi, ya, yang intim dengan Tuhan setiap hari, maka Tuhan memberitahukan hal-hal yang akan terjadi ke depan, ya. Dia beritahukan itu melalui kepekaan kita, ya. Nah, dan itu tidak akan didapatkan orang kalau dia tidak intim dengan Tuhan. Tapi kalau kita intim dengan Tuhan, mempunyai hubungan dengan Tuhan, maka apa yang akan terjadi 2 hari lagi, 3 hari lagi, seminggu lagi, itu Tuhan beritahukan. Itu Alkitab berkata, ya, dalam Mazmur, Dia memberitahukan kepada orang yang karib dengan Dia. Nah, makanya sering ada orang bersaksi, iya kok saya kayaknya rasanya tahu, ya, kok saya digerakkan, ya. Nah, itu yang gerakkan siapa? Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus memberitahukan. Nah, jadi kalau kita tidak punya hubungan intim, itu tidak akan terjadi. Kita tidak akan mengerti apa janji-janji Tuhan, apa rencana-rencana Tuhan untuk hidup kita ke depannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita terus bangun hubungan kepada Tuhan, ya, kita semakin intim lagi sehingga kita bisa mendapatkan, ya, itu sesuatu hal yang spesial. Kita bisa tahu untuk ke depan itu seperti apa, gitu, ya. Nah, itu luar biasa. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian kita juga harus di dalam hubungan kita intim dengan Tuhan itu, bahwa kita harus menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Ya, kalau kita tidak menyadari itu, maka kita akan sulit. Nah, jadi tidak mengerti ataupun kita
memasang logika kita. Nah, itu yang sering berbenturan di dalam kehidupan kita. Dan juga di dalam doa-doa kita mengakui memang yang punya kuasa itu adalah Yesus dalam kehidupan kita. Yesuslah sebagai Raja yang tinggal di dalam hati dan di dalam pikiran kita. Nah, kemudian cara intim dengan Tuhan itu seperti apa? Ya, merenungkan firman Tuhan. Ya, tadi doa, ya, di dalam doa-doa kita, nah kita dapat mendapatkan kepekaan, ya kan? Nah, kemudian kedua itu merenungkan firman Tuhan. Ya, kita harus apa yang kita dapat hari ini dan lewat saat teduh kita itu kita renungkan. Kita harus mempunyai hati yang rendah ataupun mempunyai keinginan, kerinduan untuk belajar dan menerima firman itu sebagaimana adanya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua ya, gaya hidup ataupun model kita sebagai pengikut Kristus itu yaitu kita saling mengasihi. Ya, kalau tadi bergaul intim, karib dengan Tuhan. Yang kedua sekarang adalah kita hidup saling mengasihi sesama anak Tuhan. Ya, di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 firman Tuhan berkata begini, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Jadi salah satu ciri khas pengikut Kristus atau murid Kristus itu adalah saling mengasihi. Ya, kalau di ajaran lain nggak ada seperti itu. Ya, mereka kalau kita bahkan melawan kita pun atau musuh kita pun yang membenci kita harus kasihi. Itulah gaya hidup ataupun perintah baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada pengikutnya, kepada murid-muridnya. Tidak boleh dendam, ya. Nah, pokoknya semua yang baik-baik. Beda dengan ajaran-ajaran di luar sana. Mereka bisa mata ganti mata, tangan ganti tangan seperti itu. Jadi kita sebagai pengikut Kristus itu tidak ada, tidak diajarkan. Ya, jadi salah satu ciri khas pengikut Kristus itu yang tadi mempunyai hubungan intim lewat doa dan firman Tuhan, dan yang kedua kita saling mengasihi. Ya, di dalam baik dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, dengan siapa saja, bahkan orang yang pertama yang baru-baru mungkin kita kenal, tapi kita melihat dia membutuhkan sesuatu pertolongan atau mungkin dia kebingungan, dia mencari alamat atau apapun itu. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita wajib mengasihi dia. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya kan? Nah, itu contoh sederhana, tapi itulah bentuk kasih Allah. Beda dengan orang dunia, biarin aja di situ. Istilahnya cuek gitu ya. Nah, jadi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita agar kita benar-benar tinggal di dalam Kristus dan hidup seperti Yesus yang mengasihi sesama, ya, dan tetap mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga kita bisa mengerti rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita ke depannya, dan juga kita bisa melalui hari-hari kita, apapun pergumulan kita, apapun masalah yang kita hadapi, ya, kalau bersama dengan Tuhan, maka kita akan bisa melewatinya. Hari-hari ini Bapak Ibu memang keadaan bukan semakin baik, ya, karena kita lihat dunia pun sekarang sudah ikut khawatir, ya. Kita lihat pemimpin-pemimpin juga sudah mulai khawatir, mereka bahkan mengumumkan tahun 2024, 2023 nanti akan semakin tidak baik gitu ya. Nah, akhirnya rakyat pun mulai gelisah. Ya, seperti itu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, punya Tuhan yang dahsyat. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita diam di dalam kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan membawa kita, ya, berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Tapi kita harus juga mempunyai iman yang aktif. Ya, jangan hanya diam menunggu, tapi kita peka terhadap janji Tuhan, terhadap apa yang Roh Kudus sampaikan dalam hati kita, sehingga kita bisa berkreativitas, ya,
sekarang ini dibutuhkan orang yang berkreativitas sehingga bisa ya membuat sesuatu yang lebih baik ataupun memanfaatkan apa yang baik ya menjadi lebih baik lagi. Dan itu akan membantu kita untuk kita boleh lebih lagi ke depannya di dalam menjalani hari-hari kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya walaupun renungan ini singkat, tapi mari kita sikapi ataupun mari kita benar-benar mengandalkan Tuhan ya. Karena kalau tidak kita bisa mengandalkan Tuhan, kita tidak akan kuat dan kita nanti akan mudah putus asa ya. Bahkan kita terkesan lelah dan yaitu membuat kita tetap bersungut-sungut dan kita tidak bisa datang kepada Tuhan, tidak bisa berdoa ya, seperti itu. Jadi oleh karena itu biarlah lewat renungan pagi hari ini ya Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sebagai pengikut Kristus wajib ya mempunyai hubungan yang intim dengan Dia lewat doa dan lewat firman Tuhan dan kemudian juga lewat kasih mengasihi ya sesama kita. Baik, itu yang kami sampaikan pagi hari ini. Nah, biarlah firman Tuhan dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hati setiap kita dalam kita menjalani hari-hari kita. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang begitu singkat, yang Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kami, bahwa kami Tuhan sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, kami wajib Tuhan hidup sama seperti Kristus, hidup mempunyai hubungan yang intim dengan Allah Bapa di surga, baik melalui doa-doa kami, dan juga melalui perenungan firman-firman Tuhan. Dan juga Tuhan, kami wajib hidup saling mengasihi, seperti Kristus sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapak buat firman yang indah buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memeteraikan dalam hati kami. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan bersama dengan Tuhan, kami akan cakap untuk melaluinya. Bersama dengan Tuhan kami akan dimampukan, sehingga Tuhan, apapun yang kami kerjakan, berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.